Lagi asik kerja, fokus dia keganggu gara-gara temen sekelasnya di belakang heboh ngebahas tukang ramal reinkarnasi baru di kota. Ada yang cerita habis diramal katanya di kehidupan sebelumnya jadi tukang kebun kerajaan. Ada juga yang dibilang dulu bukan manusia. Dalam hati dia ngedumel parah karena berisik banget, bikin gak konsen kerja. Dia ngerasa kesel, mikir kayaknya dia gak bakal pernah jadi orang yang punya bakat kayak gitu. Tiba-tiba, ada cewek masuk kelas. Kalau dilihat dari mukanya sih, sama sekali gak kelihatan kayak anak SMA. Dia melototin teman-teman sekelasnya, dan seketika itu juga mereka langsung bubar jalan, minggir ngasih jalan buat dia. Si cewek ini jalan terus duduk di bangku sebelah si cowok. Awalnya mukanya judes banget, tapi sedetik kemudian langsung berubah jadi imut-imut ngantuk pas dia nguap. Gak lama dia langsung tepar tidur gitu aja di mejanya. Orang-orang di kelas baru bisa napas lega. Mereka bisik-bisik kaget soalnya ini cewek udah sebulan gak masuk sekolah, terus sekarang datang-datang pakai hoodie. Si cowok ngelihat ke arah cewek itu dan gak sengaja ngelihat ada gulungan di barang-barangnya. Pas lagi merhatiin, si cewek melek terus nanya kenapa dia ngelihatin intens banget. Si cowok minta maaf karena gak sopan, terus nanya kok tumben si cewek masuk sekolah. Dia jawab santai aja kalau lagi pengen buang waktu, soalnya lagi free sampai nanti malam, kata temennya yang namanya Newman. Dengan nada ceria dia nanya apa boleh nyontek tugas, sama minta kopian materi. Dan si cowok oke-oke aja. Meskipun kelakuannya minus banget, dia gak bakal pernah dihukum, karena dia itu istimewa. Ada cerita populer nih, dia pernah diundang masuk klub kendo lewat jalur beasiswa. Baru aja masuk, dia malah bikin klub itu bubar total gara-gara dia terlalu kuat. Siapapun yang ngelihat atau lawan dia langsung kena mental karena beda bakat sama kekuatannya tuh jauh banget. Gara-gara itu, rumor tentang dia gak habis-habis. Ada yang bilang Kendoyun nyuruh dia jangan ikut turnamen. Ada yang bilang dia bolos sekolah buat keliling negeri asah skill dan ngalahin dojo-dojo. Sampai ada rumor dia itu pembunuh bayaran tiap malam. Ya gak heran sih banyak gosip, soalnya level dia itu emang udah gak bisa dikejar, cuma modal kerja keras doang. Dia itu jenius. Pas dia sadar lagi dilihatin, dia nanya ada apa. Tapi si cewek cuma buang muka sambil bilang gak ada apa-apa. Pas si cowok lagi jalan pulang sambil baca buku, tiba-tiba ada suara manggil dari belakang nyuruh dia berhenti. Pas nengok, ternyata itu Hito. Si cewek ini tiba-tiba lompat ke pagar jembatan tempat mereka berdiri. Si cowok kaget dong, nanya kok dia berdiri di situ. Ho cuma ngasih kode kalau dia udah selesai nyalin catatannya, makanya dia balikin. Si cowok heran kok cepet banget, terus si cewek bilang nyalin, yang dia maksud itu di fotokopi. Si cowok minta maaf karena bikin dia repot-repot balikin, padahal nggak buru-buru juga, bisa besok di sekolah. Pas lagi ngomong, si cewek malah ngeliatin muka si cowok deket banget sampai megang mukanya segala. Si cowok mau mundur tapi ditahan. Si cewek bilang dia penasaran sama mata dan alis si cowok yang kelihatan dalam. Katanya gak bakal ada yang nyangka kalau cowok ini hobi belajar. Si cewek nunjuk buku yang dipegang dan nanya kenapa dia segitunya banget berjuang. Si cowok diam bentar, terus bilang kalau dia kasih tahu alasannya mungkin bakal diketawain. Intinya dia lagi nyari bakat. Sambil nutupin muka pakai buku, dia bilang kalau sekarang ini adalah benteng terakhirnya. Si cewek bingung. Terus si cowok ngejelas juga kalau selama ini dia udah nyoba segala hal, biola, piano, suling, lukis, nari, renang, basket, sampai kendo. Tapi gak ada satupun yang dia berbakat di situ. Haito bilang padahal kalau dilihat-lihat dia gak kelihatan kayak orang yang gagal belajar gitu. Apalagi dia kelihatan ambisius dan kerja keras banget. Si cowok curhat kalau selalu ada orang yang lebih jago dari dia di bidang apapun. Meskipun gak dibandingin sama orang tertentu, dia sadar kalau dia ngabisin seluruh hidupnya buat satu skill pun, dia gak bakal bisa selevel sama orang-orang berbakat itu. Dia tahu diri kalau dia cuma remaja mediocre. Mukanya jadi agak kecut pas bilang kalau si cewek punya segalanya. Jadi gak bakal paham perasaan orang yang gak punya apa-apa kayak dia. Si cewek diem, terus narik dasi si cowok biar deketan. Terus bilang kalau sebenarnya mereka berdua itu mirip banget. Pas lagi tatap-tatapan,
Si cowok mundur karena ngerasa tatapan si cewek kayak bisa nembus ke dalam dirinya. Dia pamit mau pergi les. Pas ditanya les apa, dia bilang dia ikut 2 tempat les sekaligus di depan stasiun. Tiba-tiba, HP si cewek bunyi tanda peringatan. Dia nanya, apa si cowok bakal di sana sampai malam? Soalnya nanti malam bakal ada bulan purnama yang cantik banget. Si cowok cuma dada-dada sambil jalan pergi. Si cewek nanya ke HP-nya yang dia panggil Newman. Siapa nama cowok tadi? Newman bilang harusnya dia ingat, soalnya duduk sebelahan. Namanya Senji Tuya. Newman nanya kenapa dia nggak ngasih tahu Tuya soal bahaya bulan purnama malam ini. Harusnya dia nyuruh Tuya bolos les dan ngejauh dari stasiun karena dia pasti bakal bergerak malam ini. Si cewek jawab, mau diingetin kayak gimana pun, Tuya pasti tetap bakal pergi. Kelihatan dari matanya. Newman nanya apa dia mau nyeret Tuya ke urusan mereka, dan si cewek bilang kayaknya seru deh. Di tempat lain, ada gerombolan cowok SMA jalan sambil sok jago terus nabrak bapak-bapak tua. Mereka malah malakin dan bentak si bapak, tapi si bapak cuma minta maaf sambil nerima dibully. Salah satu cowok megang pundak si bapak, nyuruh dia kalau minta maaf harus lihat muka. Pas si bapak nengok, dia malah ketawa serem banget terus minta izin pergi. Bocah-bocah itu langsung ketakutan dan kabur. Si bapak tadi mungut pisau aneh dari tanah, terus ngeliat ke langit sambil gumam minta biar malam cepat datang. Pas dia lewat di depan 2 cewek, ada kelopak bunga bertebaran di jejak jalannya. Salah satu cewek nanya temennya ngelihat nggak, tapi temennya nganggep itu cuma halusinasi doang. Beres les, murid-murid pada keluar sambil ngeluh capek. Ada yang ngomongin tentang satu murid yang nilainya selalu paling tinggi. Tuya duduk sambil ngelihat hasil ujiannya dengan muka pahit. Dia ngeremes kertas itu terus dibuang ke tong sampah. Dia mikir, bahkan buat urusan belajar pun dia nggak jago-jago amat. Dia berusaha buat nggak pesimis, soalnya kalau dia nyerah, semua yang dia lakuin selama ini bakal sia-sia. Harus ada satu hal, seenggaknya satu bakat, yang bisa bikin dia ngelampauin kakaknya. Pikiran Tuya buyar gara-gara dengar suara orang berisik banget lagi ngomongin soal balas dendam. Ada lagi yang bilang, kalau mereka nggak punya bakat, mending reinkarnasi aja, terus mulai lagi dari nol. Tuya langsung berdiri sambil mengeluh capek, ngerasa suara di sekitarnya udah terlalu bising. Dia mikir, mending cari udara seger dulu deh, sebelum pulang ke rumah. Kadang emang enak sih jalan-jalan muter bentar. Dia ngeliatin bulan yang sinarnya lagi terang banget, terus jadi ingat omongan Ho. Beneran bulan purnama nih malam ini. Di sisi lain, ada beberapa polisi di lokasi kejadian. 2 polisi nyamperin seniornya dan lapor kalau mereka nggak nemu siapa-siapa. Si senior bilang tadi ada laporan suara teriakan kenceng di sekitar sini. Terus, salah satu dari mereka sadar ada orang lagi jongkok di kegelapan bawah jembatan. Si senior nyuruh anak buahnya ngecek orang itu, kali aja cuma orang mabuk. Pas mereka berdua nyamperin dan nanya apa orang itu baik-baik saja, salah satu polisi ngeh ada kelopak bunga petal bertebaran di udara. Si orang misterius itu nengok ke arah polisi sambil bilang, "Gak usah urusin saya." Polisi itu kaget pas lihat si bapak megang mangkuk penuh darah sama potongan tubuh manusia. Ternyata dia lagi makan orang. Baru aja sadar, polisi itu langsung tewas di tempat dan temennya langsung muncrat kena darah. Di luar, polisi lain dengar suara ribut-ribut dari dalam. Mereka bingung ada apa dan nanya apa ada yang nembak, tapi gak ada jawaban sama sekali. Dia ngelihat salah satu polisi dan nanya apa yang terjadi. Polisi itu cuma sempat minta bantuan bala bantuan, tapi belum kelar ngomong, kepalanya udah dibelah jadi 2. Si senior langsung lari mau manggil bantuan, tapi kepalanya malah ditangkep. Pas dia teriak nyuruh si pembunuh berhenti, si pembunuh malah bilang dia nggak bisa berhenti karena ini seru banget. Dia remukin kepala polisi itu pakai tangan kosong sampai hancur lebur dan darahnya muncrat kemana-mana. Dari kejauhan, Tuya ngelihat semua kejadian itu, lengkap sama mayat-mayat polisi yang bergeletakan di lantai. Dia lihat ada banyak kelopak bunga di sekitar si pembunuh. Dia panik, ngerasa nggak seharusnya dia nonton ginian santai banget dan harusnya langsung kabur secepat mungkin.
tapi badannya malah kaku nggak bisa gerak. Anehnya, dia tahu kalau dia tuh bukannya ketakutan. Yang dia rasain malah kayak terpesona sama bakat si pembunuh itu. Dia ngertak gigi ngerasa jijik sama dirinya sendiri. Sementara si pembunuh masih asik ngebanggain bakatnya tanpa sadar ada Tuya di dekat situ. Tiba-tiba dari belakang Tuya ada suara bilang, kalau orang lihat bakat di depan mata, biasanya ada 3 perasaan yang muncul. Kekaguman, ketakutan, atau rasa iri. Tuya langsung nanya ke diri sendiri, apa yang dia rasain ini beneran rasa iri. Ho dateng terus nepuk pundak Tuya sambil lanjut ngomong kalau orang yang ngerasa iri itu sebenarnya punya peluang lebih gede buat dapetin bakat itu sendiri. Dia senyum dan bilang, ya itu sih yang dia yakini ya. Katanya, kalau itu Tuya, dia yakin Tuya bakal mekarin kelopak bunga. Tuya bingung maksudnya apaan, kelopak bunga apa, dan kenapa Ho bisa ada di sini. Ho ngomong lagi, katanya tragis banget udah ngeliat kejadian kayak gini tapi masih aja iri sama bakat orang. Terus dia manggil si pembunuh, bilang kalau dia udah kejauhan mainnya. Si pembunuh langsung senyum ramah sambil ngucapin selamat malam. Katanya udah lama gak ketemu Ho. Tuya kaget ternyata mereka berdua saling kenal. Ho bilang kalau Newman harus kerja keras banget buat nyari jejak si pembunuh ini. Kayaknya si pembunuh ini terlalu sembarangan pamerin bakatnya. Sambil bersihin darah di pisaunya, si pembunuh jawab kalau dia cuma ngikutin bakatnya aja. Kalau ada yang salah, ya salah nasib para polisi itu aja kenapa ada di tempat itu. Padahal dia sebenarnya berterima kasih karena mereka udah bikin bakat luar biasanya keluar. Tuya bingung, maksudnya mancing keluar bakat itu apa? Tapi si pembunuh malah senyum serem banget dan bilang dia bakal berterima kasih juga ke mereka berdua dengan cara jadiin mereka makanan dan dimakan. Haito nunjuk Tuya sambil bilang kalau dia nggak peduli si pembunuh mau ngapain aja, asalkan Tuya jangan dilibatin karena dia cuma orang luar. Tapi dalam sekejap mata, si pembunuh udah nyekek leher Tuya. Dia langsung ngayunin pisaunya, tapi untungnya cuma kena tanah. Sambil megang Tuya di satu tangan dan Newman di tangan lainnya, yang lagi sibuk ngitung prediksi, Ho bilang kalau gerakan si pembunuh ini gampang banget dibaca. Dia nanya ke Newman, apa perlu pakai hitungan segala? Newman jawab kalau bisa aja muncul prediksi yang gawat, jadi mending dihitung dulu buat jaga-jaga. Tiba-tiba Tuya nyeletuk kalau dia kayaknya kecapekan deh sampai halusinasi aneh begini. Mana halusinasinya lebih fantasi dari yang dia bayangin lagi. Ho ngeliatin dia terus nanya, lagi mau lari dari kenyataan ya di kondisi begini? Dia bilang mending Tuya anggap ini nyata, soalnya ini kesempatan buat dapat bakat. Dia jelasin kalau kelopak bunga yang kelihatan itu tanda seseorang lagi narik bakat dari kehidupan sebelumnya. Newman nambahin kalau itu namanya transmigration, di mana dari cabang reinkarnasi, seseorang bisa narik bakat dari masa lalu. Mereka yang berhasil ngelakuin itu disebut returners. Tiba-tiba Newman ngeluarin suara kesakitan ala robot pas HP-nya digeprek sama Haito. Katanya Newman berisik banget, ntar kedengeran si pembunuh. Newman protes, kalau mau libatin Tuya ya harus dijelasin biar dia paham. Ho nengok ke Tuya dan bilang kalau Tuya pasti bakal percaya. Soalnya nggak ada pilihan lain, sepayah apapun dia di kehidupan sekarang, dia selalu bisa ngambil bakat dari kehidupannya yang dulu. Tuya bengong pas Ho ngeluarin pisau dan pamerin ke dia. Dia mikir apa Ho mau berantem pakai itu, tapi Newman bilang kalau pisau itu adalah teknik buat transmigration. Haito langsung megang pisau itu dan nempelin ke lehernya sendiri. Newman nyuruh Tuya merhatiin baik-baik apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba, Tuya lihat badan Haito ambruk kayak nggak bernyawa. Dia panik, langsung lari nangkep badannya biar nggak jatuh ke tanah sambil teriak manggil namanya. Si pembunuh nemuin mereka dan jalan santai mendekat, katanya dia bakal mastiin kematian mereka nggak bakal sakit. Tuya makin panik soalnya darah di leher Ho nggak berhenti-berhenti. Tapi pas dia pegang lehernya, dia sadar kalau itu bukan darah, melainkan kelopak bunga. Pas si pembunuh mau ngayunin pisau buat habisin mereka, Ho tiba-tiba nangkep pisaunya pakai tangan kosong dan nendang si pembunuh menjauh.
Gara-gara transmigration itu, rambut Ho berubah jadi lebih gelap. Dia manggil dua pedangnya, God Cutter, motong usuh, dan Head Tripper, pencabut nyala. Begitu pedang itu muncul di tangannya, dia langsung nebas si pembunuh sampai muntah darah. Newman bilang kalau pahlawan atau jenius luar biasa itu ujung-ujungnya bakal mati juga karena mereka tetap manusia. Tapi ironisnya, pas mereka mati, jiwa mereka bertransmigrasi dan bakat mereka lahir kembali di masa sekarang. Tuya ngerasa terpaku banget lihat Ho. Jantungnya deg-degan parah tanpa rasa malu sedikit pun. Bakat di depan matanya itu kelihatan cantik banget. Si pembunuh marah sampai nyabut pohon buat nyerang Ho karena udah berani nebas dia tiba-tiba. Meskipun katanya tebasan itu cuman kayak digigit nyamuk, dia mau balas mukul pakai pohon itu biar Ho diem. Tapi Ho ngelakuin serangan super cepet yang saking kencengnya sampai pohon itu kepotong jadi 4 bagian. Dia nantangin si pembunuh buat nggak pakai barang cupu kayak gitu, mending mereka adu tebas aja. Tuya yang lihat itu beneran nggak percaya, apa bener Ho yang motong pohonnya? Soalnya dia nggak lihat Ho gerak sama sekali. Newman ngejelasin kalau Toya harusnya seneng bisa lihat kejadian ini, karena itu adalah teknik pedang yang punya sejarah besar, bakat dari Miyamoto Musashi. Si pembunuh setuju buat adu tebas dan lari nyerang bawa pot, tapi dipotong-potong lagi sama Ho. Tuya mikir betapa hebatnya cewek ini, saking cepetnya sampai matanya nggak sanggup ngikutin. Ini udah level bukan manusia lagi. Badannya mulai gemeter pas inget muka Ho lagi. Newman yang ada di tangannya nanya apa dia gemeter karena takut, terus bilang gak usah khawatir. Tapi sebenarnya Tuya gemeter karena adrenalinnya lagi naik banget. Dia mikir betapa kerennya hal ini. Tuya mikir, kalau reinkarnasi itu beneran ada, berarti ada kesempatan buat dia. Ini jauh lebih menarik daripada capek-capek nyari bakat lewat kerja keras. Dia pengen tahu gimana cara narik bakatnya sendiri. Dia natap si pembunuh. Terus Newman bilang kalau itu adalah Albert Fish. Tuya bingung. Terus Newman jelasin kalau dia pikir Tuya pengen tahu masa lalu si pembunuh itu. Albert Fish itu pembunuh berantai yang ngebunuh 400 orang semasa hidupnya, dijuluki Moon Maniac, si gila bulan, karena dia pembunuh paling sadis dalam sejarah Amerika. Julukan itu muncul karena dia sering beraksi pas bulan purnama. Makanya tadi Ho sempat ngebahas soal bulan purnama. Newman bilang kita cuma bisa narik bakat dari masa lalu, tapi nggak bisa milih bakat apa yang didapat. Ada bakat dari orang hebat atau pahlawan yang majuin kemanusiaan, tapi ada juga bakat dari kriminal kejam, pembunuh, atau diktator yang cuman ngerugiin manusia. Tuya mikir, kalau emang ada kesempatan, dia bakal berani taruhan buat nyoba. Newman nambahin, kalau cabang reinkarnasi ini mulai nyebar ke orang kota juga, jadi bakal makin banyak returners setelah ini. Tugas mereka adalah menyambut yang bermanfaat buat manusia. Tapi kalau yang muncul itu jenis yang ngerugiin, mereka harus cepet-cepet musnahin. Itulah misi dan alasan kenapa mereka ada di situ. Ho hampir kena serangan si pembunuh, tapi Newman nyuruh Toya jangan deket-deket. Si pembunuh nyengir. Katanya dia berekspektasi tinggi sama bakat ahli pedangnya Ho, tapi ternyata dia kecewa. Meskipun Ho cepet, serangannya tumpul dan cuma kasih luka kecil. Ho cuma senyum remeh, dan pas si pembunuh mau lanjut ngomong, dia langsung ditebas lagi. Newman bilang itu kebiasaan buruk Ho. Dia emang suka nikmatin pertarungan dan main-main dulu. Ho terus-terusan nyerang sampai si pembunuh dapat banyak luka sayatan. Newman bilang kalau urusan adu pedang murni, pembunuh itu nggak ada apa-apanya dibanding pendekar pedang legendaris. Ho bilang ke si pembunuh, kalau di kehidupan sebelumnya, dia mati di kursi listrik. Nah, di kehidupan sekarang, dia bakal mati di penggal. Tiba-tiba, Newman nyuruh Toya nunduk sekitar 30 cm gara-gara ada pisau terbang lewat persis di sampingnya, disusul ledakan kenceng. Ho langsung lari nyamperin, sambil mikir, apalagi nih yang bakal direncanain si pembunuh gila itu. Pas dia ngeliat mobil polisi yang kebakar tempat si pembunuh tadi berada, nggak ada gerakan sama sekali.
Dia mikir apa si pembunuh udah mati. Terus nanya prediksi ke Newman. Newman bilang kemungkinannya 75% dia masih hidup. Kalaupun hidup, luka-lukanya pasti bikin dia tepar atau malah terpanggang. Tapi bisa jadi juga dia manfaatin ledakan itu buat ngumpet. Pas denger suara langkah kaki, Ho udah siap-siap nyerang. Ternyata cuma sekumpulan orang lewat yang mau nonton. Tapi Newman ngasih peringatan kalau ada yang gak beres. Bener aja, si pembunuh muncul dari mobil. Ternyata ledakan tadi bukan buat nyelakain Tuya atau buat kabur, tapi cuma umpan. Si pembunuh mangap terus makan anak-anak di situ satu persatu. Bakat Albert Fish itu membunuh karena dia punya tujuan, makan korbannya. Ho lari mau nahan dia, tapi si pembunuh tiba-tiba hilang dan tahu-tahu udah nindih Ho di tanah. Kayaknya dengan makan orang, dia bisa nambah kekuatan terus berubah jadi lebih ngeri. Tuya bingung, apa hal kayak gitu mungkin terjadi? Newman bilang dalam kasus ini logika udah nggak laku. Kalau sebuah bakat udah melampaui batas, levelnya bakal masuk ke wilayah nggak masuk akal. Orang-orang yang namanya kecatet di sejarah itu emang dasarnya bukan orang normal. Ho nyoba ngelawan pakai teknik pedangnya, tapi si pembunuh malah nggak lecet sama sekali. Dia malah ninju perut Ho sampai cewek itu terpental jauh. Newman bilang Ho bakal pingsan karena geger otak dan luka-lukanya serius banget. Newman nahan Tuya, bilang kalau orang biasa nggak mungkin bisa lawan Returner, ini udah di luar kendali mereka. Dia nyuruh Tuya kabur secepatnya. Tuya khawatir sama Ho, tapi Newman ngingetin kalau itu bukan urusan dia lagi. Si pembunuh deketin badan Ho yang pingsan sambil ngomong kalau Ho kelihatan enak banget, terus dia nunduk mau jilat dan siap-siap makan. Tuya langsung ngambil pecahan kaca, terus nyayat tangannya sendiri sampai darahnya netes. Si pembunuh langsung nengok ke arah darah itu. Tuya tahu kalau si pembunuh sensitif banget sama darah seger. Pas Newman nanya dia lagi ngapain, Tuya bilang dia lagi jadi umpan buat ngulur waktu. Walaupun dia tahu tindakannya ini konyol banget, tapi dia pengen bakat. Dia nggak mau kabur gitu aja. Apalagi dia belum denger gimana cara dapetin bakat itu. Newman bilang dia bisa mati dan nggak bakal punya masa depan. Tapi Tuya udah mutusin kalau dia bakal ngetaruhin nyawanya buat hal ini. Dia pengen tahu siapa yang bikin kelopak bunga itu bertebaran. Sekalian juga dia mau denger penjelasan dari Ho, karena Ho yang udah nyeret dia ke masalah ini, dia nggak bakal biarin Ho mati gitu aja. Di tempat lain, ada cewek ngelempar apel ke seorang cowok sambil ngebahas betapa beraninya Tuya. Si cowok bilang Tuya rela mati demi cewek, bener-bener nggak egois. Si cowok yang kepalanya bentuk apel itu manggil si cewek Anne dan bilang kalau Anne terlalu benci sama laki-laki. Padahal menurut Anne, Tuya ngelakuin itu semua buat dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka mutusin buat bantuin dan minta izin ke Newman. Tapi Newman bilang gak perlu. Yang bikin mereka semua kaget. Si pembunuh bilang dia suka daging seger dan asyik juga buat bandingin rasa. Pas Tuya lagi ragu apa dia bisa lawan si pembunuh, Newman ngasih instruksi. Secara nggak sadar, Tuya bisa ngehindarin tonjokan si pembunuh. Dulu di abad ke-19, ada matematikawan yang adu hitung. Yang satu pakai penggaris hitung, yang satu pakai kalkulator meja. Tapi orang ini cuma ngelihat ke langit-langit, terus ngasih jawaban bener, ngitung di dalam kepala lebih cepat dari dua alat tadi. Namanya John von Neumann, bapak komputer modern, orang hebat yang dianggap iblis karena kemampuan hitungnya yang gila. Tuya manggil Newman sambil ngos-ngosan pas lagi lari. Dia bilang dia udah lari tanpa nengok belakang, tapi dia ngerasa si pembunuh nggak ngejar. Newman bilang karena bulannya terang banget, bayangannya jadi lebih gelap. Dia prediksi si Fish bakal manfaatin kegelapan itu. Dia nebak serangan berikutnya bakal datang dalam 2 detik dan nyuruh Tuya lari ke depan. Tiba-tiba, sebuah mobil terbang di belakangnya dan Newman nyuruh dia lompat sejauh mungkin. Newman bilang bakatnya adalah ngitung setiap gerakan. Kalau Tuya nurut instruksinya, serangan Fish nggak bakal kena. Si pembunuh kelihatan seneng banget sambil pakai cambuk buat nyerang Tuya. Newman bilang itu sebenarnya ikat pinggang, tapi fungsinya sama kayak cambuk.
Newman terus ngasih arahan presisi biar Touya bisa ngehindar dengan mulus. Pas lagi jatuh, Touya sempat kena cambuknya, dan si pembunuh kegirangan karena akhirnya kena. Touya ngerasa reaksinya mulai lambat. Biarpun instruksi Newman bener, kalau badannya udah lemes, ya bakal kena juga. Newman bilang Touya udah di batas maksimal dan badannya udah gemeteran, tapi Touya maksa masih bisa gerak. Newman nyuruh dia mundur beberapa langkah buat ngehindar. Si pembunuh deketin mereka, sadar kalau Touya nggak lari lagi, tapi dia nggak masalah. Tiba-tiba, bangunan di atasnya runtuh nimpa dia. Touya mikir itu bakal nahan si pembunuh beberapa menit. Ternyata si pembunuh cuma pakai satu tangan buat angkat puing-puing itu dan keluar tanpa luka sedikit pun. Newman nyengir, katanya semua sesuai ekspektasi. Begitu dia ngomong gitu, kepala si pembunuh hampir dipenggal sama Ho yang udah sadar. Newman ngingetin kalau Ho banyak luka dan gerakannya udah turun drastis. Sehebat apapun dia, dalam kondisi gini dia nggak bakal bisa habisin Fish, tapi Ho tetap nekat. Sambil siap-siap tarung, dia inget Touya sempat ngelindungin dia. Touya bilang dia ngelakuin itu cuma buat kepentingannya sendiri. Ho janji kalau tarungan ini beres, dia bakal kasih tahu soal bakat dari kehidupan masa lalu, terus dia maju nyerang lagi. Newman nyuruh Touya pindah ke sisi lain stasiun karena bahaya. Pas Ho nyerang Fish pakai pedangnya, si pembunuh malah ketawa, nanya apa Ho beneran punya niat buat ngebunuh dia. Ternyata rencana Ho adalah nunggu waktu yang pas sama datangnya kereta. Fish nyadar, dia nanya apa Ho nunggu kereta nabrak dia. Soalnya nggak mungkin Ho mikir sesimpel itu. Ho senyum ngeremehin, sambil bilang kalau insting si pembunuh lumayan oke buat ukuran kanibal yang nggak punya otak. Katanya, orang kayak dia tuh gak pantas mati kena tebas pedangnya. Si Fish diem bentar, terus nanya, apa iya? Dia langsung nyabet pakai ikat pinggangnya, ngikat Ho, terus narik cewek itu ke jalur kereta. Newman ngasih info kalau kereta kargo bakal lewat sekitar semenit lagi. Fish ngejek, nanya apa Ho masih bisa bercanda di situasi kayak gini. Ho malah nyengir balik. Katanya dia nggak lagi bercanda, soalnya si Fish emang bakal mati kelindes kereta. Fish ketawa kenceng dan bilang, sebelum keretanya dateng, dia bakal penggal kepala Ho duluan sesuai permintaan. Tapi dalam kondisi terikat gitu, Ho malah ngeluarin teknik pedang dan tiba-tiba banyak bayangan pedang muncul di depan muka Fish. Pas Fish ngelihat ke bawah, Ho udah dikelilingi pedang sambil natap dia tajam banget. Ho bilang, selamat datang di titik kematianku. Newman jelasin kalau Ho emang udah nyiapin ini semua. Dia pakai kondisi mental teknik pedang di mana kalau kemampuan mereka seimbang, titik kematian kedua pihak bakal tumpang tindih sampai mereka nggak bisa saling nyerang. Ho ngunci lawan pakai bayangan pedang itu dan bikin pikiran mereka kosong. Itu teknik pedang tanpa pedang fisik. Dia manfaatin momen di mana mereka berdua nggak bisa gerak. Touya sadar kalau dua-duanya nggak bisa gerak, terus gimana nasibnya? Kereta makin deket dan Fish malah ketawa pas sadar kalau dari awal Ho emang niat ngajak dia mati bareng. Fish bilang, ayo kita selesain ini di neraka. Tapi Ho malah ketawa, katanya yang masuk neraka cuman si Fish doang. Tepat saat itu, Touya lari dan dorong Ho biar minggir, sementara Fish langsung ditabrak kereta sampai tamat. Pas mereka rebahan di tanah, Ho ketawa lemes, ngerasa diselamatin lagi sama Touya. Touya cuma mendengus, bilang dia ngelakuin itu demi dirinya sendiri, soalnya dia bakal repot kalau Ho mati. Ho janji bakal ceritain soal bakat dari masa lalu. Dia senyum, ngelepas pegangan tangan Touya, terus bangun sambil nanya, harus mulai cerita dari mana. Ho ngobrol sama Newman, dan Newman bilang dia bakal evaluasi Touya. Katanya Touya itu hebat banget dan haus banget sama bakat, makanya dia dapat kualifikasi buat gabung ke hutan. Newman bilang dia udah nyuruh Touya ambil cabang reinkarnasi. Tiba-tiba Ho ketawa ngakak. Pas Newman nanya apa yang lucu, Ho bilang kayaknya mereka kecolongan atau mungkin Dewi Keberuntungan lagi berpihak ke sisi lain. Ternyata Touya nggak bakal balik lagi ke hidup biasanya. Apa yang dia pengen dan gimana cara pakainya, dia udah dapet dua-duanya.
Sementara itu, Toya lagi megang pisau transmigration di lehernya sambil nyengir. Di dalam kamar, dia duduk di depan meja sambil ngeliatin pisau itu. Dia ingat kata-kata Ho kalau mau mulai transmigration, dia harus nyayat lehernya sendiri. Dia angkat pisaunya, arahin ke leher, mau coba nyayat tapi tangannya gemeteran terus. Nggak berani dia. Dia helas napas, ngerasa ternyata nggak gampang nyayat leher sendiri pas lagi sadar total. Harusnya kemarin dia ikutin suasana aja terus lakuin pas lagi kejadian. Itu kan kesempatan emas buat dapet bakat. Dia mikir, nyayat leher itu artinya kalau lo benci diri lo yang sekarang ya matiin aja. Tapi dia nggak punya waktu buat jadi pengecut. Karena pisaunya itu hasil nyuri, bisa aja orang-orang itu datang kapan aja buat ambil balik. Jadi sebelum mereka datang, dia harus narik bakatnya duluan. Tiba-tiba Ho muncul di belakangnya. Langsung nge-tackle Toya sampai jatuh. Terus ngayunin pedang sambil nyuruh dia mati sekali aja. Dia digeprek pakai pedang kayu. Terus Ho minta maaf karena dia harus ambil balik pisau yang dibawa Toya. Dia nanya apa Toya marah, tapi Toya cuma bilang mukanya bengkak. Dan Ho harus tanggung jawab kalau dia diusir dari apartemen atau kalau ada barang yang rusak. Ho malah balik nyalahin Toya kenapa dari tadi nggak langsung transmigration aja. Ho balikin pisau itu ke Toya, bilang dia datang buat lihat bakat apa yang bakal bangkit di dalam diri Toya. Sebenarnya dia emang nungguin Toya dan bilang Toya nggak perlu nyuri pisau itu. Tapi kalau Toya nggak berani pakai, ya mending dia bawa balik aja. Toya pegang lagi pisau itu. Ho sadar kalau Toya sebenarnya takut. Toya gengsi, bilang nggak takut, tapi Ho bilang nggak apa-apa kok. Dia tahu rasanya emang serem. Tapi dia tetap lakuin karena ambisinya buat dapat bakat lebih gede daripada rasa takutnya. Dia duduk di sebelah Toya, bilang kalau mau curhat, ngomong aja, biar bebannya agak enteng. Ho naruh tangannya di atas tangan Toya sambil kasih senyum yang nenangin. Pas Toya nanya lagi ngapain, Ho bilang Toya kelihatan lagi kesulitan, makanya dia pegang tangannya biar Toya nggak usah sok kuat. Toya mikir Ho ini emang agak nggak peka, tapi rasanya anget pas dia nunjukin empati gitu. Ho nanya ada apa, pas dia lihat Toya bingung, dia bilang, lo nangis? Toya bilang dia tersentuh sama perhatian Ho dan makasih udah baik sama dia. Terus dia bilang kayaknya mereka emang perlu nambah jumlah returner. Ho bilang bener, makanya Newman nyuruh deketin orang-orang potensial, tapi alasan dia peduli sama Toya bukan karena itu. Dia cuman gak bisa biarin Toya sendirian. Pas ditanya maksudnya apa, dia bilang kayak yang pernah dibilang dulu, mereka itu mirip. Mata Toya persis kayak matanya dulu sebelum dapat bakat. Tiba-tiba sekelompok orang muncul di belakang Ho. Toya shock sampai nggak bisa ngomong, terus ada satu cewek nyamperin Ho. Ternyata cewek itu datang buat jemput Ho. Ho bilang ini mendadak banget, tapi mereka bawa rombongan banyak juga. Hoya sadar kalau orang-orang yang datang itu semuanya adalah returner. Newman akhirnya muncul dalam wujud manusia. Dan pas mereka salaman, Newman remes tangan Toya kenceng banget. Ho bisikin kalau Newman benci banget dibilang imut. Ho kenalin semuanya. Dia bilang semua orang di sini dapat bakat karena emang mereka pengen banget. Newman nambahin, kalau Toya nggak punya tekad kuat, mending pisaunya dibalikin terus balik ke hidup normal aja. Sebelum pergi, Ho nengok ke belakang dan bilang semuanya bakal baik-baik aja. Soalnya dia lihat muka Toya udah penuh sama tekad. Ho bilang mereka bakal ketemu lagi besok, tapi pas ketemu nanti, mereka harus udah jadi sesama returner. Toya pulang sambil kepikiran berat. Dia kepikiran abangnya yang jenius banget jago belajar, olahraga, sampai seni sampai orang-orang manggil dia anak Tuhan. Gara-gara itu, Toya selalu dibanding-bandingin sama abangnya dan ditekan terus padahal dia ngerasa nggak punya bakat apa-apa. Terus abangnya yang jenius itu meninggal karena sakit. Sekarang, beban buat jadi si jenius jatuh ke pundak dia. Dia nggak mau bikin malu keluarganya, makanya dia harus dapat bakat itu. Dia pengen balas dendam ke semua orang yang udah ngeremehin dia. Sambil nyengir, dia angkat pisau itu ke lehernya, terus slash. Dia nyayat lehernya sendiri pakai cabang reinkarnasi itu.
Darah muncrat kemana-mana, tapi Tuya malah senyum pas badannya ambruk gak bernyawa. Di tempat lain, anggota The Forest lagi lawan Ed Gein, yang bakatnya itu mutilasi tubuh. Si kepala apel itu ternyata Newton, dia ngelempar apel yang bisa hancurin apapun yang dilewatinya. Terus ada Einstein yang pakai teknik transferensi spesial buat bikin tangannya hilang. Pas Einstein lihat ada prajurit ngejar dia tebas prajurit itu sambil mikir dia udah menang. Tapi anggota lain malah ketawa karena yang ketembak itu sebenarnya si Einstein sendiri, bukan si prajurit undead itu. Akhirnya mereka beresin musuhnya bareng-bareng. Beres misi, mereka balik dan prajurit yang luka tadi dibawa ke Nightingale buat diobatin. Ho nyamperin Tuya dan nanya lagi ngapain pas lihat Tuya lagi beres-beres barang. Dia nanya apa Newman nyuruh dia ngerjain tugas remeh. Newman nyaut, katanya karena nggak ada lagi yang mau kerja keras di The Forest, bantuan Tuya ini nolong banget. Einstein datang terus ngeplak kepalanya Newton gara-gara dia sebenarnya nggak setuju ada orang baru. Newton bilang Einstein cuma benci cowok doang. Malah digebukin lagi. Einstein nunjuk Tuya dan bilang kalau bakatnya Tuya itu bakat kriminal. Newman nambahin, kalau itu bukan berarti Tuya bakal jadi jahat kayak orang di masa lalunya. Apalagi bakatnya itu dianggap sebagai pencuri budiman hero thief. Ho langsung meluk Einstein sambil bilang, karena Einstein udah setuju, ya udah kita lihat aja nanti gimana. Muka Einstein langsung merah padam, dia nyerah dan bilang ya udah, lihat aja ntar gimana kerjanya. Tuya minta Newman ngecek kerjaannya, tapi Newman bilang tugasnya udah kelar buat hari ini, mending pulang terus istirahat biar badannya nggak rontok. Newman ngingetin dia buat jangan pernah lupa kalau bakat yang dia dapat itu bukan sekadar hadiah dari langit. Pas lagi jalan pulang, tiba-tiba ada teriakan jambret. Tuya minta bantuan Newman. Tapi Newman ngelarang karena Tuya belum biasa sama transmigration. Tapi Tuya tetap nekat nyayat lehernya pakai cabang itu. Si jambret lari ke arah dia sambil teriak nyuruh minggir kalau nggak mau ditabrak. Tapi Tuya pakai bakatnya buat nyolong barang-barang di dalam tas itu tanpa si jambret sadar. Dia nyamperin ibu-ibu korbannya dan bilang kalau barangnya udah balik. Tapi pas cewek korban yang ngejar si jambret sambil teriak kalau tasnya lebih penting, Tuya ngeliat ke tangannya, ada darah di tanah. Jambret tadi pingsan, dan Newman bilang Tuya nggak sengaja nyolong darah orang itu sampai dia pingsan. Tuya mikir dia harus fokus ngelancarin bakatnya ini, karena selama dia punya bakat itu, dia bisa pakainya sesuka hati. Tuya bangun sebelum jam 6 pagi tanpa alarm. Newman di HP-nya bilang kalau ngebangunin orang yang udah bangun duluan itu ngebosenin. Tuya nganggep itu pujian terus nanya tugas hari ini apa. Newman bilang tugasnya adalah membasmi returner jahat. Tuya ngangguk terus ganti baju. Newman nyuruh dia lebih semangat karena ini tugas paling terhormat di The Forest. Tuya bilang tugas ini kayaknya lebih asyik daripada tugas-tugas sebelumnya. Newman jelasin targetnya adalah John Gacy, pembunuh yang dikenal sebagai Killer Clown. Dia suka dandan jadi badut ceria buat deketin anak-anak terus dibunuh, dan sekarang dia kabur lagi. Tugas Tuya adalah beresin dia. Mereka pergi ke sebuah sekolah. Tuya bingung ngapain ke sana, soalnya dia emang gak ada rasa kangen-kangennya sama sekolah. Newman nyuruh dia ke dojo sekolah. Tuya mikir klub kendo kan udah sepi, harusnya gak ada yang pakai dojo. Newman bilang karena bakat Tuya nggak cocok buat tarung frontal, dia bakal selalu ditemenin minimal satu orang pas misi pembasmian. Pas masuk, dia lihat peralatan di situ berantakan abis dipakai. Newman teriak lewat HP nyuruh Ho bangun. Ho gerak-gerak dikit terus bangun sambil nguap, makasih ke Tuya udah jemput dia. Newman bilang bakatnya Ho itu nutupin segala jenis kerja keras, jadi dia nggak perlu latihan sampai tengah malam segala. Ho mulai ganti baju pas Newman nyuruh Tuya ngomong sesuatu ke dia. Pas Ho lihat Tuya nutupin mata, dia bingung harus jawab apa. Begitu Ho beres, mereka berangkat nyari target. Ho nanya ke Newman kapan targetnya bakal nyerang, dan Newman bilang gak bakal nyerang sampai besok. Jadi Ho ngajak jalan santai sambil ngobrol soal kenapa dia pengen punya bakat. Dia mau cerita, tapi kalau Tuya mau denger aja. Pas Tuya bilang mau denger, Ho cerita kalau dia baru dipanggil jenius
Pas udah dapet bakat dan jadi terkenal, padahal dulunya dia cuma orang biasa. Tuya mikir, muka sama namanya aja udah gak kelihatan kayak orang biasa. Tapi Ho bilang, dia itu anak yang dibuang. Dia ditaruh di depan panti asuhan dan gede di sana. Tuya shock denger itu sampai harus berhenti bentar buat nenangin diri. Ho lanjut cerita kalau hidup di panti itu parah banget. Semua anak punya trauma masing-masing. Pengurusnya cuman ngumpulin mereka biar gampang diawasin dan pura-pura gak lihat apa-apa, bikin Ho nangis tiap hari. Terus dia diadopsi sama instruktur dojo yang ngajarin dia main pedang. Dia pengen jadi ahli pedang biar bapak angkatnya bangga, tapi dia gak punya bakat. Pas itulah dia dengar soal cabang reinkarnasi dan nyari barang itu. Dia pengen jadi returner sempurna, terus balik lagi buat buka dojo itu. Pas sampai di lokasi target, Newman ngasih peringatan serangan, dan si badut muncul ngenalin diri. Ho langsung transmigration, si badut langsung kaku, gak bisa gerak kayak ketelan sesuatu, dan langsung kalah cuman sekali pukul. Entah kenapa, transformasi Ho kali ini kelihatan lebih gila dari biasanya. Dari balik layar, ada sosok misterius yang lagi ngomongin soal rencana baru buat nargetin orang-orang yang baru muncul ini. Ho sama Tuya lagi jalan pulang. Ho sedih banget denger keluarga Tuya ngeremehin dia gara-gara abangnya. Tapi Tuya bilang, biarpun abangnya udah meninggal beberapa tahun lalu, dia tetap berusaha yang terbaik buat ngikutin jejaknya. Pas mereka lewat depan apartemen Tuya, lampunya nyala. Tuya mikir apa Ho lupa matiin lampu. Mereka pikir ada maling, jadi mereka langsung masuk, dan Tuya bilang Ho bakal pakai kekuatannya buat lumpuhin siapapun di dalam. Sesaat Tuya mikir itu abangnya, tapi ternyata itu teman abangnya yang namanya Kuzuka. Tuya nanya ngapain dia di sini. Kuzuka seneng banget lihat Tuya dan muji dia udah tinggian. Terakhir ketemu pas Tuya masih bocah, Ho nanya itu siapa, dan Tuya jelasin kalau dia itu teman lama abangnya. Kuzuka nunjukin foto masa kecil Tuya yang dipajang di lemari. Dia bilang ke Ho kalau dia sama Tuya itu udah kayak saudara sendiri. Kuzuka cerita kalau pas Tuya masih kecil, dia selalu ngekor abangnya, Seiya. Nah, di tengah-tengah itu, si Kuzuka ini hobinya lari-larian di antara mereka berdua. Tuya jelasin kalau Kuzuka ini jenius, sama kayak abangnya. Dia itu ahli bela diri dan ketua tim pasukan rahasia. Kuzuka sebenarnya seneng dipuji gitu, tapi dia nanya kenapa Tuya malah bolos sekolah. Dia sempat ngira Ho itu pacarnya Tuya. Tapi Tuya buru-buru bilang itu cuma salah paham. Akhirnya Tuya mutusin buat pamerin bakatnya ke Kuzuka. Meskipun Ho sempat khawatir, Tuya nenangin dia dan bilang kalau Kuzuka ini orang yang bisa dipercaya. Bukannya kagum, Kuzuka malah ngeledek Tuya. Dia bilang Tuya itu produk gagal karena nyerah sama masa depannya sendiri demi manggil bakat dari masa lalu. Ho emosi dapat omongan gitu dan langsung nyerang Kuzuka, tapi dalam satu gerakan doang, Ho langsung dilumpuhin. Ho kaget banget lihat kekuatan Kuzuka dan malah jadi kagum sama bakatnya. Pas mau pergi, Kuzuka ngingetin kalau Seiya, abangnya Tuya, pasti bakal sedih lihat kondisi Tuya sekarang. Tapi Tuya nggak ambil pusing, soalnya jauh di dalam hati, dia yakin sekarang dia bisa ngelampauin abangnya. Di luar, ternyata udah ada pasukan bersenjata nungguin Kuzuka. Mereka nanya soal misi, tapi Kuzuka malah batalin misinya gitu aja. Pas temannya nanya kenapa, dia cuma jawab kalau itu adek temannya. Terus Kuzuka keinget momen lama pas Seiya nitipin Tuya ke dia. Sementara itu, di markas besar mereka di Selri, ada buronan namanya Nostradamus yang lagi nyambut Kuzuka. Kuzuka nunjukin cabang reinkarnasi yang dia ambil dari Tuya sama Ho. Nostradamus ogah ngasih tahu apa-apa ke Kuzuka, dia malah ngasih 2 ramalan buat hari itu. Pertama, dia bakal kabur tanpa lecet sedikit pun. Kedua, semua ciptaan bakal sujud di depan rajanya. Tiba-tiba, borgolnya pecah dan pasukan di situ langsung nembakin Nostradamus, tapi dia ngehindar dengan gampang. Sebelum cabut, Nostradamus malah nawarin semua orang kesempatan buat jadi reinkarnasi. Kuzuka nanya siapa sih raja yang dimaksud Nostradamus, dan dijawab kalau ada faksi namanya Gathering of the Greats. Di suatu tempat, para orang-orang hebat ini lagi lawan seorang pendosa, Sinner. Mereka ngeroyok dan hampir menang,
Tapi si pendosa itu dilindungin sama mata yang punya 2 pupil. Nostradamus muncul dan manggil sosok itu sebagai raja dari semua reinkarnasi dengan kekuatan yang gak masuk akal. Rapat mendadak pun digelar di markas besar The Greats gara-gara urusan mata 2 pupil ini. Newman ngasih peringatan kalau situasinya lagi gawat banget. Picasso jelasin kalau mereka sempat bentrok sama grup reinkarnasi lain dan dia hampir aja jadi jus apel. Newman butuh kejelasan lebih lanjut. Dia mikir itu ulah beberapa kawan mereka sendiri, tapi dia mau ngumpulin info dulu sebelum gerak. Picasso kelihatan panik dan nyoba ngasih tahu ada gambar yang tiba-tiba muncul di tembok dekat situ, tapi Tuya malah cuek. Tuya malah asyik ngeliatin Ho yang masih galau gara-gara dikalahin Kuzuka cuma pakai 1 gerakan. Akhirnya Picasso berhasil bikin Newton nengok. Dia nunjukin gambar itu, dan mereka langsung nyambungin itu sama kejadian mata 2 pupil kemarin. Mereka nanya ke Newman, tapi Newman bilang dia nggak tahu apa-apa, yang malah bikin semua orang makin takut. Akhirnya Newman merintahkan buat basmi mereka semua, gak peduli itu kawan atau pendosa. Dia manggil semua anggota Gathering of the Greats. Misi pertama mereka adalah ngurusin entitas yang udah nusuk banyak manusia. Begitu ketemu, mereka baru tahu kalau itu adalah Vlad the Impaler, seorang pendosa. Pertarungan pun pecah. Si peniru pakai bakatnya buat bikin banyak klon. Tuya sendiri milih ngumpet di balik tembok. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Di rapat sebelumnya, Newman mutusin buat bagi tim jadi kelompok isi 3 orang, dengan 1 tim buat cadangan. Tuya disaranin buat tetap ngumpet dan jangan ikut campur, dan dia bilang dia paham tugasnya. Di medan perang, Ho sama Newton hampir aja kena serangan bakatnya Vlad. Newman nganalisis bakat Vlad dan ngasih tahu kalau dia itu kayak ular yang lagi ngumpet. Ho langsung nerjang Vlad sambil ngehindarin serangannya. Hei nyoba nembak, tapi Vlad pakai bakatnya buat tameng. Vlad kabur dan ngumpet di balik tembok. Tiba-tiba, ada tangan muncul nembus tembok persis di dadanya Vlad. Ternyata itu bakatnya Tuya. Dia nyoba nyolong organ vital dari badan Vlad. Vlad langsung tumbang, dan semua orang muji Tuya karena udah berani pakai bakatnya pas perang. Tapi tiba-tiba Vlad bangun lagi, dan semua orang malah ngeledek Tuya karena kayaknya dia butuh latihan lagi. Vlad juga ngetawain Tuya karena nggak berhasil ngebunuh dia pas ada kesempatan. Tapi tiba-tiba, mata 2 pupil muncul di badan Tuya, dan Vlad langsung hilang gitu aja. Si raja nyuruh Tuya buat mundur, dan dia nurut. Terus mata itu nyuruh Taps, si pendosa, buat mundur juga. Anggota lain sadar ada mata itu muncul dan semua tim langsung kumpul di dekat situ. Lihat semua orang udah ngumpul, si raja nanya apa kabar ke mereka. Dia nyapa para legenda lama dan anggota baru juga, tapi nggak ada satupun yang ingat sama dia. Terus dia nengok ke Newman dan nanya apa Newman masih hobi ngomongin soal kebaikan buat umat manusia. Si raja bilang kalau para legenda, Greats, gak bisa ngejudge bakat orang cuma berdasarkan standar benar atau salah mereka sendiri. Katanya, bakat itu harusnya hidup bebas. Nostradamus muncul lagi terus ngeledekin mereka, abis itu dia kabur bareng si raja. Semua orang nuntut penjelasan dari Newman. Dan akhirnya dia bongkar kalau mata 2 pupil itu adalah tanda dari raja, seorang raja tiran namanya Ku, yang sebenarnya dulu yang ngebentuk Gathering of the Greats. Di sebuah flashback, Einstein kelihatan ngumpet di belakangku, yang lagi ngajarin dia cara kontrol bakat translokasinya. Itu adalah momen pertama kalinya para Greats dikumpulin. Mereka sempet ketawa-ketawa dan kenalan satu sama lain. Balik lagi ke markas, Einstein lagi ngamuk, mecahin barang-barang dan nanya ke Newman kenapa Ku masih hidup. Tapi Newman beneran gak tahu, yang bikin Einstein makin meledak. Ho meluk Einstein buat nenangin. Funosako bingung sejarah apa sih yang dipunya Einstein sama Ku, tapi Newman teriak kalau mereka harus habisin Ku sekali buat selamanya karena dia terlalu bahaya. Newman cerita kalau dulu anggota awal Gathering of the Greats cuma 5 orang. Orang yang nyatuin mereka itu gak egois dan punya tujuan buat nyelamatin manusia dari para pendosa.
Kata-kata itu yang jadi pondasi mereka sampai bisa segede sekarang. Newton nanya, siapa sih orang itu biar bisa bantu ngalahinku? Tapi Newman bilang kalau orang itu udah dibunuh samaku. Terungkap kalau si Ku ini emang hobi konflik dan bakatnya itu level legenda. Newton saranin buat kalahinku sama para pendosa yang dia rekrut. Tapi Newman bilang kalau Ku udah ngumpulin para pendosa kelas kakap yang di kehidupan sebelumnya udah bikin neraka di bumi. Einstein bilang dia sendiri yang pernah ngelukaiku. Tapi anehnya dia masih bisa jalan-jalan. Newman nunjukin kalau Ku sebenarnya belum sembuh total. Jadi mereka harus gerak cepet buat kalahin dia sebelum dia makin kuat. Einstein pengen langsung cabut, tapi ditahan sama Newton. Newton malah ditonjok mukanya. Newman bilang kalau mau menang lawanku, mereka semua harus perang bareng-bareng. Semua orang pun sorak-sorai semangat. Tuya lagi berdiri di pinggir sungai, ngelempar batu ke air sambil ngelamun mikirin perang yang bakal datang. Dia keinget kata-kataku kalau ini bakal jadi perang besar dan dia disuruh latihan karena masih anak bawang. Tiba-tiba di bawah jembatan deket situ ada sosok bayangan berdiri. Sosok itu jalan deketin Tuya. Ternyata itu Flood the Impaler. Tuya kaget dan nanya ngapain dia di sini malam-malam gini. Tapi Flood kelihatan emosi parah. Dia teriak ke Tuya, nyuruh Tuya balikin bakat yang udah dicuri dari dia. Tuya nanya ke Flood apa dia cerita ke orang lain soal kekalahannya. Dan Flood bilang dia terlalu malu buat cerita. Tuya nyengir terus pakai tangan kirinya. Si pencuri ini pakai bakat Flood yang udah dia curi buat nyerang Flood balik, dan boom, Flood tewas seketika. Tuya ngebongkar kalau selama ini dia nipu teman-temannya dengan cuma pamerin kekuatan tangan kirinya doang. Sekarang niat aslinya keluar. Dia pengen nyolong semua bakat orang di perang ini, mau itu kawan atau lawan. Dia pengen ngelampauin abangnya dengan cara ngerampok bakat semua orang. Jadi ujung-ujungnya gak bakal ada Sinner atau Grades, cuma ada dia doang. Terus HP-nya bunyi, ternyata dari Newman. Newman bilang dia udah kelar riset soal keberadaanku. Tuya ngerasa aneh kok cepet banget, cuma seminggu udah ketemu lokasi musuh. Sebenarnya Tuya ngerasa persiapannya masih kurang, tapi Ho udah nangkring di jendelanya sambil bilang dia udah siap. Tuya mau nyuruh masuk lewat pintu, tapi Einstein bilang gak ada waktu. Einstein megang pundak Tuya, dan kling, mereka langsung pindah ke tempat asing. Tuya ngira itu markas musuh, tapi dikoreksi sama Ho kalau mereka kesini buat jemput anggota Grades tambahan yang belum pernah Tuya lihat. Pas masuk, Caesar langsung lari mau meluk Ho, tapi Ho ngehindar dengan lincah sampai Tuya yang malah kena peluk. Gak pakai lama, Caesar megang dagu Ho, terus ngerayu nyuruh nginep semalam. Tiba-tiba Ho diserang sama cewek yang bawa pedang mirip punya dia. Ho nangkis, dan ternyata itu temennya yang pecicilan, Jubet. Tuya sendiri disapa sama Yaju yang minta maaf karena Tuya kejebak situasi absurd itu, terus disusul sama Caesar. Tuya ngerasa Caesar ini agak aneh dan risih, tapi dia ditenangin sama Newton yang nunjukin peta medan tempur. Tuya seneng lihat banyak orang berbakat kumpul di satu tempat. Newman mulai absen dan jelasin rencana buat habisin pasukan Sinner. Dia jelasin medan di markas pusat dan bagi-bagi tim buat tiap area. Newman jelasin rute benteng bumi, benteng langit, baru ke kastil pusat. Newman mutusin ikut terjun ke lapangan karena sinyal radio di sana jelek banget. Semua orang semangat, terus dikasih 4 pilihan rute sama Newman. Funasaka milih rute benteng bumi, dan Tuya kepilih jadi partnernya. Tuya kaget, tapi Funasaka maksa dia buat jadi partner. Tuya ngerasa rencananya bakal kacau kalau begini terus. Akhirnya, semua tim udah kebentuk, dan mereka mulai jalan ke rute masing-masing. Ho udah siap ngejebol gerbang, tapi dia sempat bercanda kalau abis perang ini, kekuatannya bakal jadi makin keren, sampai bikin Tuya pengen nyolong. Tuya kaget dengernya, tapi gerbang keburu kebuka dan perang pun dimulai. Newman merintahin Wright bersaudara buat terbang dan masang alat radio di langit. Mereka pakai bakatnya buat bikin sayap, terus terbang tinggi masang satelit.
Sekarang Newman bisa komunikasi sama keempat tim dan jadi penghubung buat mereka semua. Funasaka nanya ke Tuya apa dia khawatirin Ho, soalnya dia ngira mereka pacaran. Tuya ngebantah tapi tiba-tiba diem. Dia takut kalau dia makin deket sama Funasaka, dia bakal ragu buat nyolong bakatnya nanti. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba musuh datang. Musuh itu Sinner yang bisa hancurin batu pakai tangan kosong. Tim kedua juga ketemu lawan. Seorang Sinner nantang Schrödinger buat keluarin senjatanya, dan karena hobi mereka mirip, mereka langsung duel. Pas Darwin lagi jalan di hutan, dia ngamatin hewan dan cara mereka bertahan hidup. Dia nemu bangkai rusa, terus disergap sama makhluk jahat. Tim Caesar lawan Sinner yang bisa motong daun jadi 6 bagian dan nantang mereka berantem. Fisher dipojokin musuh yang punya kaki gajah dan bisa nendang tanah sampai pecah. Dia kagum sama bakat lawannya. Newman pakai data buat ngitung kemampuan semua musuh. Sementara itu, Tuya sama Funasaka lagi babak belur dibanting musuh yang bisa nyabut pohon dari tanah pakai tangan kosong. Tuya mau pakai bakatnya, tapi Funasaka nyuruh dia ngehindar dulu. Ternyata ada orang gak kelihatan lagi ngintip pertarungan itu. Di tempat lain, Schrödinger lagi duel sama musuhnya, Hickok. Mereka tembak-tembakan sampai Schrödinger luka. Hickok ngetawain Schrödinger pas dia nembak peluru terakhir ke kepalanya. Pas Hickok mau pergi, dia dengar suara tembakan terus nengok. Schrödinger berdiri tegak tanpa luka, tapi semua anak buah Hickok udah tewas. Hickok shock berat. Schrödinger jelasin kalau dia bisa milih probabilitas dengan bebas. Tiap kali Hickok berhasil nembak dia, Schrödinger tinggal pindah ke dunia paralel di mana dia nggak kena luka itu. Schrödinger bidik Hickok sambil merem, sekali tembak langsung tamat. Funasaka nyoba nembak dan ngelempar granat ke musuhnya, tapi zong. Musuhnya nangkis semua pakai tangan. Funasaka mutusin buat ngulur waktu, tapi tiba-tiba dia dihajar sampai tumbang. Pas si musuh mau nangkep Funasaka buat diciderain lagi, Tuya gerak cepet dan dorong dia biar selamat. Di sisi lain, Darwin ngerasa keganggu sama ocehan musuhnya. Musuhnya nyerang, tapi Darwin bisa ngehindar terus. Si Reaper nerjang Darwin, tapi Darwin pakai evolusi buat bikin gerakannya kayak lalat dan ngehindarin semua serangan. Darwin bales nyerang sampai Reaper luka, terus ngatain dia spesies inferior karena nggak mau berubah. Tuya kaget lihat musuh mereka tumbang sendiri. Ternyata Funasaka bongkar kalau mereka punya anggota ketiga yang nggak kelihatan, yang pakai bakatnya buat nyuntik racun ke musuh sampai mati instan. Pas Funasaka lagi jelasin ke Tuya malah kepikiran karena dia nggak bisa nyolong bakat apa-apa, sementara si Faber lagi ngintip mereka pakai mode stealth. Funasaka lapor balik ke Newman. Newman sempet curiga Tuya itu mata-mata, tapi Funasaka nggak percaya soalnya Tuya baru aja nyelamatin nyawanya. Newman nyuruh Funasaka tetap jagain Tuya karena bisa jadi itu cuma taktik buat ambil hati. Newman bilang kalau terbukti Tuya itu mata-mata, Funasaka boleh langsung eksekusi. Tim Caesar udah menang dan lagi debat sambil jalan maju. Fisher juga menang dan terus jalan. Ada musuh yang punya simbol mata dua pupil, malah seneng lihat teman-temannya tumbang satu persatu. Di ruang singgasana raja, mereka malah sorak-sorai nonton perang kayak lagi nonton hiburan. Nostradamus bilang ke Ku, kalau pasukan mereka habis, tapi Ku bilang santai aja, semua terkendali. Ku kagum sama radarnya Newman. Nostradamus minta izin buat bunuh para grade satu persatu, tapi dilarang sama Ku. Ku malah nyuruh seorang sniper buat nembak jatuh radar itu pakai satu peluru. Si sniper bidik dan nembak, tapi pelurunya pecah sebelum sampai ke raid bersaudara. Dia bingung nyoba nembak lagi, pecah lagi. Si sniper sadar kalau ada sniper lain yang jauh lebih jago yang bisa nembak peluru yang lagi melayang. Dia lihat lewat teropongnya, ternyata itu si sniper legendaris Simo Haiha lagi jagain mereka. Newman nanya ke Haiha apa butuh bantuan, tapi Haiha bilang aman. Si sniper musuh yang udah capek akhirnya bidik langsung ke arah Haiha,
Tapi tiba-tiba dia ngerasa pindah ke tempat lain yang isinya salju putih semua. Dia sadar kalau ini adalah bakatnya Haiha. Di wilayah kekuasaan Haiha, si Whitman, sniper musuh nembak dan ngerasa dunia salju ini bikin suara jadi kedap. Tiba-tiba, Whitman dengar suara tembakan dan sadar Haiha ada di situ juga. Dia bingung gimana Haiha bisa nemuin dia di tempat seluas itu. Dia sadar kalau tembakan pertamanya tadi udah ngebongkar posisinya dan Haiha sengaja bikin tembakannya meleset buat main-main. Pas dia cek teropong, Haiha udah berdiri di sampingnya. Dia kaget, antara Haiha itu pede banget atau sombong. Akhirnya mereka berdua pakai clockwork expansion, jari udah dipelatuk, terus saling tembak. Balik ke medan tempur, teman-teman Haiha nanya kenapa dia nyimpen senjatanya. Haiha bilang dia udah menang. Terus kita lihat Whitman udah terkapar di tanah di samping senjatanya. Di napas terakhirnya, Whitman lapor ke rajanya soal bakat 1 lawan 1 punya Haiha. Tiap kali Haiha sama musuhnya saling bidik, mereka bakal pindah ke stadion milik Haiha, dunia serba putih di mana waktu berhenti. Dia ngasih peringatan terakhir, hati-hati. Dia minta maaf gak bisa balas dendam buat temen-temennya, tapi si raja bilang gak usah dipikirin dan nanya apa dia ngerasa seneng. Dan Whitman jawab itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Sekarang pindah ke Darwin, musuhnya pengen mereka lanjut saling hancurin pakai bakat, tapi Darwin nyuruh dia ngaca kalau badannya tinggal separuh. Musuhnya bilang separuh juga cukup, tapi dia udah gak bisa gerak. Darwin jelasin kalau titik merah di radar itu adalah para sinner yang nyerang tanpa rencana dan dalam 10 menit udah hampir habis semua. Tapi si sinner malah kelihatan bahagia. Darwin nanya kenapa dia mau ngabdi sama raja yang egois kayak gitu. Si sinner jawab kalau rajanya nggak egois, malah rajanya ngasih para sinner jalan buat bertahan hidup dan tempat terbaik buat mati. Si sinner ngeledek Darwin, bilang Darwin nggak bakal paham biarpun udah mati. Terus ada flashback, si sinner ini lagi duduk di atas gedung tinggi. Terus si raja muncul di belakangnya, manggil nama lengkapnya dan nanya apa dia niat lompat dari situ. Si sinner nanya ke raja apa dia mau dibunuh juga sama dia. Sang raja malah ngebongkar kalau selama ini si Reaper ngebantai hewan cuma buat nahan diri biar nggak ngebunuh manusia. Reaper bilang dengan bunuh diri itu bakal jadi bentuk kebaikan terakhirnya. Tapi raja malah ngeledek dan bilang kalau itu bukan salah dia dapat kekuatan pendosa dan harusnya dia pakai kekuatan itu buat hidup bebas aja. Reaper akhirnya luluh dan nanya siapa sih yang mau hidup menderita kayak gitu. Raja ngulurin tangannya dan ngajak Reaper ikut dia. Katanya Reaper harus mati dengan senyuman sambil pamerin bakatnya dan biar sang raja yang nanggung semua beban dosanya. Reaper ketawa, ngerasa rajanya ini lebih gila dari dia karena mau nanggung beban itu. Raja megang tangannya sambil nangis. Dan kita balik lagi ke masa sekarang. Si Reaper mati dengan bahagia di momen terakhirnya, ngerasa momen tangannya dipegang raja adalah hal terbaik. Sementara itu di markas raja, dia bilang kalau pengawasannya sudah putus karena semua pendosa sudah tewas. Nostradamus manggil raja pas ada sosok bayangan muncul di belakangnya. Dia lapor kalau semua kawan mereka udah mati dan misi sniping gagal total. Sosok bayangan itu ngambil senapan snipernya. Raja nengok ke belakang dan bilang, udah waktunya. Adegan pindah ke grup Schrödinger yang diminta gabung ke grup utama karena posisi mereka sekarang kepencet terlalu jauh. Newman jelasin lewat radar kalau sekarang orang-orang gerak sendiri-sendiri tanpa nunggu perintah. Tapi Schrödinger ngerasa lebih efektif kalau mencar. Newman nyoba ngebujuk, tapi Schrödinger bilang dia bakal gabung kalau urusan pendosanya udah beres. Katanya kucing kan suka kebersihan. Dia nyaranin Newman biarin aja yang lain lakuin sesuka mereka. Terus adegan pindah ke Wright bersaudara di langit yang lagi ngerayain kemenangan karena ngerasa musuhnya nggak sebatang yang dibayangkan. Newman kelihatan khawatir karena perangnya nggak semenantang dugaannya. Dia nyuruh Wright bersaudara tetap waspada. Dia nengok ke belakang dan lihat Haiha yang bilang dia capek dan mau tidur. Newman nyuruh dia bangun, jaga-jaga kalau ada apa-apa,
Tapi yang lain bilang santai aja karena semua lancar-lancar aja. Newman nyengir kecut dan bilang justru itu yang aneh. Terlalu lancar, padahal rajaku itu jenius dan gak mungkin kalah segampang ini. Dia ngerasa firasatnya buruk banget. Tiba-tiba Wright bersaudara ditembak. Ku muncul sambil ngeledek mereka. Katanya mereka kepedean bisa istirahat tenang cuma gara-gara menang terus, padahal itu bikin kewaspadaan mereka drop. Newman sadar mereka hilang kontak sama Wright bersaudara. Pas mereka jatuh di belakangnya, Newman baru ngeh kalau mereka kena tembak. Ku muji kawannya, si White Feather, bulu putih, sosok bayangan tadi yang megang sniper. Nostradamus nanya ke ku, kok tega ngelepas banyak banget pendosa buat mati cuma demi satu tembakan ini? Ku jawab, kalau pendosa biasa emang gak ada apa-apanya lawan para legenda Greats, biarpun jumlahnya banyak. Ku lanjut bilang kalau cuma pendosa elit yang bisa hancurin para legenda. Terus dia ngenalin 4 dari 5 jenderal tempurnya. Mastermind, otak kriminal, si buah korupsi, White Feather, bulu putih, dan Phoenix. Dia nyuruh mereka keluar dan pesta sepuasnya. Adegan pindah ke Funasaka yang kasih tahu Touya kalau komunikasi sama Newman keputus. Dia bingung karena harusnya dia dapat perintah soal Touya, jadi dia megang pelatuk pisaunya buat mutusin sendiri. Touya teriak ngingetin ada musuh mau nyergap, tapi udah telat buat ngehindar. Funasaka mikir dia bakal kena, tapi tiba-tiba musuhnya malah tertusuk duluan. Dia nengok ke Touya yang pakai tangan kirinya, dan Funasaka sadar kalau Touya pakai bakatnya Vlad the Impaler. Sambil nodongin pistol, Funasaka minta penjelasan kenapa Touya pakai bakat pendosa. Dia nuduh Touya mata-mata, tapi Touya kaget banget. Funasaka nyuruh dia ngomong atau bakal ditembak. Touya jujur kalau momennya emang gak pas, tapi dia cuma nyolong bakat itu dan dia bukan mata-mata. Touya pasrah, mikir gak bakal ada yang percaya karena situasinya emang mencurigakan. Tapi tiba-tiba Funasaka bilang, "Gue percaya sama lu." Touya bengong. Dia nanya kok bisa percaya? Funasaka jelasin, biarpun Touya nyembunyiin bakat itu dari timnya, Touya refleks pakainya buat ngelindungin temen tanpa mikir panjang. Funasaka bilang biarpun dia nggak sejago Newman soal nebak orang, dia nggak bisa curiga karena Touya udah nyelamatin dia 2 kali. Dia minta Touya cerita dikit soal dirinya sambil ngulurin tangan. Touya pamerin tangan kiri pencurinya. Dia nyoba nusuk samsak dan dapat pujian dari Ho. Touya jelasin niatnya pakai tangan kiri itu buat ngelampauin abangnya. Dia lihat Ho duduk di depannya dan nyuruh Ho benerin bajunya karena dia bingung mau lihat kemana. Ho malah ngeledek. Tadinya dia pikir Touya lemah banget karena cuma punya 1 tangan, tapi sekarang Touya beneran sesuai ekspektasinya. Touya nanya, apa Ho nggak masalah kalau dia nyolong bakat? Soalnya dia bakal nyolong dari kawan sendiri juga. Ho bilang para legenda punya bakat lebih bagus dari pendosa, jadi ya wajar kalau Touya ngambil dari mereka. Dia malah nyuruh Touya lakuin yang terbaik. Touya heran kok boleh, tapi Ho jelasin kalau ada legenda yang bakatnya dicolong, berarti dia lemah dan itu salah dia sendiri. Touya kaget, ternyata Ho kurang peduli sama teman sendiri dibanding dugaannya, tapi dia mikir dia bukan orang yang pantas ngejudge. Ho nenangin Touya, bilang dia tahu Touya matiin HP biar nggak kedeteksi Newman. Touya ngaku dan bilang cuma mau klarifikasi aja. Ho bilang dia seneng, tapi tiba-tiba dia dorong Touya ke tembok. Dia bilang dia kesel karena dia bukan legenda pertama yang bakatnya dicoba dicolong sama Touya. Touya jelasin kalau dia nggak kepikiran nyolong dari Ho karena dia anggap Ho temen deket. Ho bilang itu cuma alasan, dan kalau Touya beneran mau, hal lain gak penting. Dia buang muka dan bilang dia tahu kenapa Touya belum nyoba ambil bakatnya, karena bakatnya belum matang. Ho ngulurin jari kelingkingnya dan minta Touya janji kalau di pertarungan berikutnya dia bakal matengin bakatnya demi dojo bapaknya sampai Touya gak tahan buat gak nyolong bakat itu. Touya jawab dia juga bakal kumpulin bakat demi ngelampauin abangnya dan demi dirinya sendiri. Ho minta janji buat ketemu lagi abis perang beres, dan Touya oke. Di adegan berikutnya,
Touya lagi sama Funasaka yang udah tahu kalau Touya mau ngumpulin bakat buat ngalahin bayang-bayang abangnya. Dia nanya kenapa Touya cerita ke dia, Musashi. Soalnya kalau Newman denger dia pasti pingsan. Touya ngaku kalau dia cerita dikit-dikit, malah keterusan keluar semua dari mulutnya. Dia mikir apa dia emang payah bohong sama orang yang mirip sama dia. Funasaka turun dari pagar dan Touya bilang dia udah bulat keputusannya. Dia nanya apa Funasaka bakal nangkep atau eksekusi dia. Tapi dia tetap nekat, bilang apapun yang dilakuin Funasaka, rencananya kumpulin bakat tetap jalan. Funasaka mikir apa dia harus nyerahin diri ke Touya biar bakatnya dicolong, tapi Touya malah ngulurin tangan biar diborgol. Funasaka malah hormat ke Touya dan bilang dia bakal bantu. Touya bingung, tapi Funasaka jelasin kalau Touya mau ambil bakatnya, ya harus lewat kekerasan, dan dia ngingetin kalau dia itu kuat. Touya masih bingung kenapa Funasaka mau bantu, dan dijawab kalau Funasaka suka tipikal orang kayak Touya. Touya heran kualitas apa yang disukain, dan Funasaka balik nanya apa ada hal lain yang Touya cari. Funasaka nyuruh Touya cepetan gerak. Mereka sampai di benteng cabang bumi dan Touya bilang kalau udah lewat situ, kastil utamanya bakal kelihatan. Funasaka ngerasa aneh karena tempat itu bentuknya kayak arena, bukan benteng. Terus dia mikir kalau manusia itu makhluk yang penuh kontradiksi. Dan Touya pun gak paham sama dirinya sendiri. Di satu sisi Touya mau nyolong bakat semua orang, tapi di sisi lain dia malah ngelindungin mereka. Dia bilang dia kontradiksi gitu ya, karena dia masih manusia. Touya nanya ke Funasaka apa alasannya ngejar bakat, tapi Funasaka bilang dia udah gak inget apa yang terjadi pas dia masih jadi manusia biasa. Mereka akhirnya buka gerbang benteng dan masuk. Adegan pindah ke Haiha yang lagi nutupin matanya. Dia lihat Raid bersaudara udah terkapar. Hans nyoba bikin klon dirinya buat ngelindungin teman-temannya dari tembakan musuh, tapi klon-klon itu langsung hancur kena tembak dalam sekejap. Haiha sadar kalau ini tembakan sniper, dan dia nggak nyangka musuh punya 2 sniper yang sama-sama jago. Saking jagonya, klon-klon itu habis seketika. Dia mikir kalau Newman sampai kena tembak, grup Grades bakal hancur. Jadi dia harus nahan si White Feather, bulu putih apapun taruhannya. Haiha narik White Feather ke dalam bakatnya, White Hell, berniat beresin dia terus balik lagi. Tapi dia ngerasa kemunculannya tadi agak aneh, jadi dia fokus buat nemuin dan ngalahin sniper ini cepet-cepet. Pas dia ngeker lewat teropong, ada yang ngehalangin. Pas dia lihat, ternyata sniper musuh udah nempel di senapan Haiha. White Feather neken senapan Haiha ke salju sambil ngeledek kalau senapan Haiha kepanjangan dan gak guna buat jarak sedekat itu. Dia nyindir kalau Haiha terlalu bergantung sama teropong padahal aslinya gak butuh. Dia heran kok ada sniper yang malah nyamperin musuhnya sedekat ini. Si sniper musuh kagum sama bakat Haiha. Tapi dia bilang karena waktu berhenti di dunia salju itu, Whitman kalah karena Whitman butuh waktu buat ngeluarin potensi penuhnya. Haiha kagum sama skill White Feather dan tiba-tiba sadar kalau dia itu Hathcock. Hathcock ngangguk terus bilang dia bakal menjauh sekitar 600 meter biar mereka bisa mulai duel lagi dari awal. Tapi Haiha bingung kenapa Hathcock, pahlawan perang Vietnam, malah gabung sama para pendosa. Hathcock cuma bilang kalau Haiha bakal paham nanti pas mereka udah baku tembak. Balik lagi ke benteng bumi, Touya bangun dari reruntuhan gara-gara pintu benteng diledakin dari dalam. Funasaka nanya apa Touya oke, tapi Touya malah panik lihat darah di kepala Funasaka. Funasaka ngingetin kalau dia itu gak bisa mati, tapi Touya bilang ngelihat luka Funasaka aja udah bikin ngilu. Tiba-tiba ada suara yang ngatain mereka lelet. Pas mereka nengok, ada sosok berdiri yang bilang dia udah nunggu kelamaan sampai hampir niup trompet biar mereka tahu posisinya. Begitu dapat perhatian, dia ngajak mereka langsung berantem. Funasaka langsung lari nyerang karena tahu dia adalah target si musuh. Dia manggil musuhnya Phoenix dan bilang kalau Phoenix itu abadi kayak dia. Touya bingung, dia ingat Phoenix itu pahlawan Jerman dari Perang Dunia II, kok bisa ada di pasukan pendosa. Phoenix manggil nama Touya, dan Touya heran kok dia bisa tahu namanya. Phoenix sama Funasaka saling tembak.
Kepala Funasaka hancur, tapi Phoenix nggak lecet sama sekali. Tuya shock, tapi Phoenix nyuruh Tuya lihat baik-baik karena dia bakal paham nanti. Adegan gonta-ganti antara Haiha versus Headcock dan Tuya Funasaka versus Phoenix. Semuanya tersembunyi di balik pertempuran itu. Benteng bumi penuh sama peti-peti gede, asap masih mengepul. Dari balik asap, Funasaka muncul dengan kondisi setengah tengkoraknya kelihatan. Tapi sekejap mata, dia langsung regenerasi jadi normal lagi. Phoenix kagum sama keabadian regenerasi diri si Funasaka. Pas Phoenix mau ngomong sesuatu, Funasaka malah ngeluarin beberapa granat buat bungkem dia. Phoenix nyuruh Funasaka diem sambil nodongin senapan mesin. Dia nembak, tapi Funasaka bisa ngehindar. Funasaka ngumpet terus ngelempar 2 granat ke Phoenix. Tuya masih ngumpet sambil nganalisis kalau meskipun keduanya abadi, senjata mereka beda karena beda cabang militer. Funasaka itu infanteri, jadi pakai pistol sama granat, sedangkan Phoenix pakai senapan mesin berat yang biasanya dibawa kru pengebom. Tiba-tiba ada suara berisik, Tuya lihat ada pesawat pengebom yang ngejatuhin banyak bom ke tanah, semuanya meledak. Tuya lihat Funasaka lagi proses pulih dan sadar kalau ledakan tadi terlalu kenceng buat Funasaka bisa balas nyerang. Dia keinget Faber yang punya bakat stealth tingkat dewa, tapi kok nggak kelihatan bareng mereka. Ternyata Faber lagi nyasar di hutan. Radarnya nggak jalan, tapi dia yakin Funasaka itu abadi, jadi dia santai aja nyusulnya nanti. Tanpa disadari Faber, ada pendosa yang ngikutin dia. Pas maju lagi, dia lihat 2 orang lagi duduk di depan. Pas dicek, ternyata mereka pendosa. Faber siap-siap nyuntik mereka diam-diam, tapi tiba-tiba yang badannya gede langsung nerjang dia. Faber hampir aja nggak bisa ngehindar. Pendosa yang badannya kecil manggil dia dan ngeledek kemampuan stealth Faber yang katanya lembek. Dia ngenalin diri sebagai Hitler dan partnernya Pol Pot. Dia bilang dia bisa lihat Faber lewat bakatnya, mastermind, karena dia tahu semua bakat orang lain. Dia juga bilang kalau mereka pakai kemampuan Pol Pot, Fruit of Corruption, buah korupsi. Hutannya jadi busuk gara-gara itu, makanya mereka gampang nyium bau Faber yang gak bau busuk, jadi ketahuan deh posisinya. Pol Pot langsung hajar Faber sampai terpental. Hitler ngetawain Faber dan nanya siapa lagi korban berikutnya. Ternyata mata Hitler ada simbol swastika di pupilnya yang bisa lihat semua anggota Grades. Dia pengen habisin semuanya. Balik lagi ke benteng, Tuya yang masih ngumpet ngerasa bau belerang makin kenceng pas 2 orang abadi itu baku hantam gila-gilaan. Phoenix ngeledek Funasaka yang katanya nggak guna. Tuya mulai bosen karena ngerasa pertarungannya bakal lama banget soalnya Funasaka pulih terus dan Phoenix nggak kena luka. Phoenix ngejatuhin bom lagi. Funasaka narik Tuya buat ngumpet dan malah nanya apa Tuya nikmatin pertarungan ini. Funasaka ngaku kalau dia nggak lihat celah buat menang dan nanya ke Tuya apa Tuya ngerasa capek abis pakai bakat. Tuya bilang ya seringnya gitu, apalagi kalau udah balik ke wujud asli. Funasaka bilang tiap dia pakai bakat, mental sama fisiknya kena dampak parah. Dia ngaku nggak bisa ngalahin Phoenix karena dia udah nyampe batas keabadiannya. Di tengah-tengah itu, Funasaka tiba-tiba pindah ke ruangan bareng para Grades. Dia bingung apa yang terjadi. Newman bilang dia udah curiga sama komposisi pasukan musuh, apalagi ku sendiri yang ngasih tahu. Newman bilang, ku ngerasa lebih seru kalau buka kartu daripada ngumpet-ngumpet. Einstein nambahin kalau ku emang niat banget ngasih tahu semua itu. Newman bilang karena perilakuku yang gila dan gak pernah bohong, mereka jadi gampang bikin strategi. Sekarang para Grades punya rencana serangan yang matang. Einstein nanya kok cuma manggil dikit doang buat dikasih tahu rencana baru. Newman jawab, ini soal mental, dia cuma manggil yang dia percaya aja. Dia bilang ada 300 pendosa, tapi itu mah gampang. Yang jadi masalah, itu 5 jenderalku. Funasaka kaget pas denger nama-namanya, dia nggak nyangka aku bisa rekrut reinkarnasi kayak gitu. Rapatnya beres, dan Funasaka balik lagi ke medan tempur. Tuya nanya kenapa Funasaka gumam sendiri, tapi Funasaka bilang dia lagi mikirin temen-temennya aja. Tuya ngomel, katanya mending pikirin nasib sendiri dulu sekarang.
Adegan pindah ke dimensi Haiha. Dia kaget lawannya ternyata juga orang hebat. Dan dia mikir ini bakal ngerusak keyakinan mereka buat bersihin dunia dari pendosa. Haiha semangat banget duel lawan legenda lain. Dia nembak Headcock, tapi Headcock cuma ngumpet dan gak bales nembak. Haiha nembak lagi, buat ngetes teorinya kalau Headcock emang gak bisa bales nembak. Headcock sadar kalau di dimensi ini, jarak tembak Haiha 2 kali lipat sniper dia, jadi kalau adu tembak langsung ya dia kalah. Dia nggak bisa menang di wilayah Haiha. Haiha makin semangat ngejar Headcock, tapi pas dicek lewat teropong, Headcock malah angkat tangan tanda nyerah. Haiha kecewa banget, katanya memalukan kalau nyerah gitu aja. Tapi pas Headcock balik badan mau jalan pergi, tiba-tiba dunianya berubah dari salju putih jadi hutan hijau lebat. Inilah Green Hell, bakatnya Headcock. Haiha sadar kalau bakat mereka mirip, dan sekarang Headcock balik megang kendali. Wilayahnya jadi hutan hujan tropis, tapi masih ada salju tebal di tanah. Headcock muncul dan bilang dia tertarik banget sama duel, di mana bakat mereka saling tumpang tindih jadi dunia fantasi gini. Sementara itu, Newton sama Einstein lagi jalan di hutan. Einstein ngumpet di belakang Newton, yang nenangin dia kalau semua musuh udah kalah, padahal mereka emang belum ketemu siapa-siapa dari tadi. Einstein ngatain Newton, si kepala apel yang kelewat optimis. Tiba-tiba ada suara berisik dari semak-semak, ternyata cuma kucing. Newton ketawa, tapi langsung digeprek kepalanya sama Einstein. Newton nyaranin Einstein nunggu di kamp aja kalau takut, tapi Einstein malah ngancem mau ngebunuh dia. Newton ngebales dengan bilang kalau Einstein itu cuma peduli sama reinkarnasinya Da Vinci doang. Einstein langsung malu-malu kucing, dan Newton ngeledek muka dia yang kelihatan polos banget itu. Pas mereka lanjut jalan, ada suara berisik lagi, tapi kali ini ternyata Darwin. Einstein udah mau nonjok Darwin karena bikin kaget, tapi Darwin malah ambruk dengan punggung ketusuk dan penuh darah. Einstein mau teriak, tapi mulutnya langsung dibekap Newton yang ngajak ngumpet. Mereka lihat Hitler sama Pol Pot ngetawain teori evolusinya Darwin. Hitler ketawa-ketawa tapi tiba-tiba berhenti, terus nanya ke Schrödinger apa dia mau nyerang, sambil sombong kalau dia udah tahu kemampuan probabilitasnya Schrödinger. Dia ngeledek Schrödinger nggak berani nyerang karena tahu peluang menangnya 0%. Schrödinger emosi, terus nembak Pol Pot pakai pistol, tapi pelurunya malah dipatahin pakai tangan kosong. Tiba-tiba muncul pedang, entah dari mana, tapi ditangkep sama Pol Pot dan pedang itu langsung busuk. Seorang legenda yang berdiri di belakang mereka ngedumel karena gagal nyerang diam-diam. Hitler nyambut dia dan ngenalin kalau itu Bobby Fischer, si jenius catur dengan pasukan putihnya yang dewa banget. Hitler ngebongkar detail bakatnya Fischer, bikin Fischer kaget sendiri. Hitler pamer kalau dia udah tahu strategi Fischer, dan bener aja, Pol Pot sekali pukul langsung ngancurin semua bidak caturnya Fischer. Pas Pol Pot mau nangkep Fischer, Hitler ngeledek kalau dalam catur itu nggak ada hitung-hitungan soal kematian. Terus Fischer langsung ditendang terbang sama Pol Pot. Tapi tiba-tiba, Pol Pot jatuh di samping Hitler. Fischer ngeledek balik kalau ada bidak-bidak di luar aturan catur yang bisa ngerusak hukum permainan, kayak Knight Rider, Grasshopper, Buffalo, sama Cardinal. Pas Fischer lagi sombong-sombongnya, Pol Pot nyapu semua bidak unik itu, sekali pukul, bilang, "Skakmat!" terus habisin Fischer. Einstein panik lihat 3 legenda mati segampang itu. Dia sadar musuh ini nggak bisa dihadapi, cuma modal nekat. Tiba-tiba, Newton manggil para pendosa itu dan bilang kalau mereka bisa ngalahin dia, Newman bakal biarin mereka berdua hidup. Newton ngumpet di balik pohon, tapi pas Pol Pot nyerang, dia hampir aja nggak selamat. Area hutan itu langsung busuk kena serangan Pol Pot. Hitler ngeledek Newton yang hobinya kabur-kaburan, katanya memalukan banget. Tapi Newton balas dengan santai kalau dia nggak bakal terpancing keluar dari persembunyian cuma gara-gara omongan doang. Soalnya buat dia, yang menang itu adalah yang bertahan hidup. Sambil nangkring di dahan pohon, Newton mikir gimana cara ngalahin musuh sekuat ini. Dia lagi nyusun rencana, tapi Hitler pakai mata Nazi-nya buat nemuin posisi Newton.
Pol Pot pakai buah kehancurannya buat ngerusak lebih banyak pohon, dan lagi-lagi Newton lolos di detik terakhir. Tapi dia diserang lagi sebelum sempat ngumpet dan cuma bisa ngehindar tipis-tipis. Hitler yang ngerasa terhibur bilang kalau bakat mastermind-nya itu maha tahu dan gak bisa dihindari. Dia nunjuk Einstein yang lagi ngumpet di balik pohon sambil ngeringkuk ketakutan setengah mati. Hitler jelasin kalau kekuatan Einstein itu translocate, bisa pindah tempat dalam hitungan detik kemanapun di seluruh dunia. Itu bakat paling serbaguna sebenarnya. Hitler nanyain kenapa Einstein pengecut banget padahal kekuatannya gila. Terus dia sendiri yang jawab kalau kelemahan bakat itu adalah Einstein cuma bisa pindah ke tempat yang udah dia kenal. Dia harus datengin tempatnya dulu secara personal buat dikatet posisinya biar bisa dipakai nanti. Di rumah sendiri dia emang jago, tapi di tempat asing kekuatannya jadi ampas. Hitler bilang Pol Pot bakal ngerusak dan ngerubah medan tempurnya sampai Einstein gak bisa lagi pindah kemana-mana. Einstein shock berat dan kaku di tempat. Newton sadar soal itu. Dia ngelepas kucing yang tadi, dan pas lagi naruh kucing itu, dia lihat ada mataku di bawah si kucing. Dia baru ngeh kalau selama ini mereka dipantau lewat situ, makanya posisi mereka ketahuan terus. Pol Pot jalan nyamperin Einstein sambil ngeledek kalau Einstein nyerah sendiri, dia bakal habisin tanpa rasa sakit. Einstein udah putus asa banget dan pengen para legenda mundur aja. Pas Pol Pot mau nangkep Einstein, Newton langsung nendang dia. Newman bilang ke semuanya kalau lidah perak itu senjata Hitler juga, jadi jangan sampai kemakan omongannya. Semua orang kaget Newton berani nyerang Pol Pot dari blind spot. Ternyata Newton udah tahu kalau Pol Pot itu buta dan pakai mataku buat ngelihat. Dia ngeluarin kucing dari dalam jasnya dan nunjukin kalau di balik mataku itu ada simbolnya Hitler, yaitu Hakenkreuz, swastika. Newton ngebongkar kalau dia udah paham rahasia bakatnya Hitler. Dia bilang, Hitler bisa berbagi indera dengan apapun yang disentuh sama simbol itu. Hitler ternyata udah masang simbol itu ke setiap makhluk hidup di hutan, makanya mereka bisa dapat data lengkap soal kemampuan para legenda. Meskipun Einstein belum pakai kekuatannya, Hitler udah tahu karena dikasih tauku. Tapi Newton bilang bakat Hitler nggak bakal bisa nipu dia. Hitler terkesan juga, dia nggak nyangka ada anggota legenda yang punya kemampuan observasi sekeren Newton. Tapi Hitler bilang itu nggak ngerubah keadaan. Karena buat ngalahin bakatnya, mereka harus ngebunuh setiap makhluk hidup di hutan itu. Belum lagi kemampuan Pol Pot yang bisa ngerusak segalanya. Hitler ngasih pilihan, kabur atau mati. Pol Pot langsung nyerang mereka. Newton ngeluarin apel dan nyuruh Einstein tetap di belakangnya pas mereka kabur. Soalnya musuh belum tahu bakat asli Newton. Dia mikir kalau dia bisa mancing mereka masuk ke jarak serangnya, dia bisa habisin Pol Pot sekali pukul. Tapi kalau bakatnya ketahuan duluan, ya mereka tamat. Adegan pindah ke benteng bumi, memperlihatkan Funasaka yang udah setengah mati. Phoenix ngelempar bom, tapi Funasaka malah nonjok bom itu balik ke Phoenix. Dari kobaran api ledakan, Phoenix muncul tanpa luka sedikit pun. Dia kagum Funasaka bisa nangkis bom seberat 500 kg. Funasaka nerjang Phoenix sambil nembakin 2 senapan mesinnya. Pas udah deket, dia mukul Phoenix pakai gagang senjatanya, tapi senjatanya malah hancur. Dia ngeluarin senjata lain, tapi Phoenix ngehindar, terus nendang Funasaka balik. Dengan kondisi setengah kepalanya hilang, Funasaka malah senyum ke Phoenix. Phoenix sadar kalau Funasaka mulai nikmatin duel antar manusia abadi ini. Tapi dia bilang Funasaka mulai capek dan gak bisa regenerasi sempurna lagi. Mereka berdua ketawa terus, lanjut adu jotos, sementara Tuya ngelihatin dari balik tembok yang udah roboh separuh. Tuya sadar Funasaka udah nggak pakai taktik, dia berantem asal-asalan. Dia heran, kenapa Funasaka yang biasanya tenang jadi kayak gini. Funasaka bangun lagi dengan kondisi tengkorak kelihatan jelas, tapi ketawa lebar seolah-olah lagi seneng banget.